kena PHK ya. Kasian sih. Oke, gue akan coba bahas buat kalian yang kena PHK atau akan kena PHK. Hai guys, balik lagi ke Curhat Duit, tempat kalian curhat soal duit. Kali ini kita ada di episode yang ketiga. Gue akan mau cerita soal PHK. Kok barusan gue dengar dari suami gue kalau dia ada kemungkinan bakal kena PHK bulan depan. Karena kantornya lagi motongin karyawan, maksudnya kena perampingan karyawan akibat pandemi. Gue shock dan sedih banget dengar berita ini. Karena kami bisa dibilang pasangan yang baru nikah dan baru aja membina keluarga. Oke, kami nggak punya penghasilan sampingan dan gue pun sebagai ibu rumah tangga. Kalau memang nanti suami gue kena PHK, gue bingung juga harus gimana lagi ya kok. Tolong bantu gue kasih masukan. Thank you. Oke, jadi case-nya adalah si suaminya nyaris kena PHK nih. Biasanya kalau misalkan kena PHK kan ada beberapa bagian yang udah denger dulu nih gosipnya akan kena PHK. Mungkin di sini si suaminya udah ngomong dulu nih, gue kayaknya kena PHK nih, which is very unfortunate, dan gue berharap kalian yang kena PHK semuanya di sana bisa survive di masa pandemi ini. But anyway, gini, pada saat kalian kena PHK itu kalian sebenarnya kan punya pesangon yang menjadi kewajiban dari suatu perusahaan untuk kasih ke kamu kan, ya kan? Nah, ambil pesangon itu. Lalu yang kedua, selain daripada itu, kalau misalkan kamu masih belum punya kerjaan yang baru, berarti yang harus kamu lakuin adalah paling nggak kamu punya dana darurat nih. Dana darurat cukup apa enggak? Nah, kebiasaan dari kita adalah kita jarang banget yang punya dana darurat yang cukup. Banyakan dari kita kalau misalkan punya duit lebih, itu kalau nggak diinvestasiin, kalau nggak dibelanjain langsung, nggak ada tuh dana darurat biasanya. Nah, buat kalian yang nggak punya dana darurat, itu kalian harus ambil pesangon itu dan juga bisa juga cairin BPJS tenaga kerja supaya kalian punya dana darurat dulu paling nggak 6 bulan ke depan. Atau di masa pandemi ini sebenarnya sebanyak mungkin. Jadi misalkan kalian bisa punya 8 bulan atau 10 bulan, which is okay. Jangan dipakai dulu untuk investasi. Kenapa jangan dipakai dulu untuk investasi? Karena ada risiko nih. Kalau misalkan untung ya bagus, tapi kalau misalkan rugi gimana? Ini kan kondisi yang nggak ideal buat semuanya, ya kan? Buat teman-teman yang nggak kena PHK atau yang akan kena PHK, lebih baik posisinya sekarang adalah defensif. Taruh aset-aset kalian di instrumen yang lebih defensif, contohnya di emas, atau di reksadana pasar uang, atau mungkin di deposito, atau cash pun nggak masalah. Dua hal, yang pertama, dana itu harus bisa dicairin kapan aja. Yang kedua, dana itu nilainya nggak fluktuatif, nggak bisa naik turun. Ya pokoknya di situ aja. Karena kamu nggak ngejar nilai return-nya sebenarnya. Yang kamu kejar adalah keamanannya. Ini adalah dana darurat. Yang kedua, kalau misalkan ternyata kamu adalah ibu rumah tangga dan biasanya suami kamu yang single income atau pencari nafkah tunggal, nah berarti kamu juga boleh mengeksplor kemungkinan kamu kerja juga. Contoh, mungkin nggak kerja, mungkin bisa juga buka toko online atau usaha online. Banyak banget usaha-usaha yang bisa dijalanin secara online. Jadi tanpa kamu harus keluar rumah dan lain-lain. Kalau pinjol gimana, Bang? Nah, oke, jauhin dari pinjol. Karena pinjol itu by the way pinjaman online ya, pinjaman online. Jauhin dulu pinjol. Karena apa? Pinjol itu bunganya tinggi banget. Kalau misalkan emang mepet banget, lebih baik pinjam sama keluarga atau sama teman dulu. Tapi pinjam ya, biasanya kalau misalnya orang yang suka minjem, suka lupa balikin. Kalian nggak boleh lupa balikin. Kalau misalnya udah minjem, balikin lagi. Oke? Nah, ambil soft loan ke keluarga atau ke teman yang tujuannya untuk buat surviving aja. Kamu selama pandemi atau sampai suami kamu dapat kerjaan yang baru. Oh, udah PHK ya? Ntar kita review ya abis ini ya. Nggak ribut, jangan. Oke guys, kalau gitu kali ini case yang ketiga, gua harap kalian semua yang kena PHK bisa kuat untuk menahan cobaan ini. Dan gue yakin banget buat kalian pasti kalau misalkan satu pintu tertutup, pintu yang lain terbuka. Jadi jangan pernah nyerah, selama kalian masih mencoba, pasti ada jalan kok. Gitu. Buat kalian yang pengen curhat duit, kalian bisa komen di bawah ini. Atau kalian bisa visit Instagram gue, @philipmulyana. Di situ gue suka buka sesi curhat duit. Gue Philip Mulyana,
Thank you very much. Signing off.